Jadi Allah itu kalau istilahnya bahasa sini saya katakan Gusti Allahku sekarepe dewek. Yaf'alu ma yasha. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Itu kan ada sakahayang aing. Sesuka-suka gue kan gitu. Ya kenapa begitu? Ya dia Tuhan. Memangnya Tuhan bisa diatur? Ya dikiranya Allah sekarang dewek tuh dikiranya kurang ajar. Ya tidak memang begitu. Masa Allah bisa diatur? Allah bisa didemo nggak? Nggak bisa loh. Gitu. Itu jadi persoalannya. Jadi ini adalah bahwa mungkin yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidak boleh take it for granted. Kita harus selalu dalam keadaan waspada. Bisa saja kapan-kapan kita tersandung, kapan saja kita tergelincir, bisa saja kapan-kapan kita tergoda, dan bisa terjadi nanti ketika kita lupa diri juga. Dan ini banyak yang terjadi di hadapan mata saya, bukan katanya, tapi saya melihat sendiri yang sedang di puncak kejayaannya, bluk, sering nggak? Nggak usah sebutin namanya, ya. Khawatir saya takut terjadi pada dirimu juga. Jadi jangan menghina mereka, ya udahlah. Itu kayak dioji. Nah, ketika para wali itu diuji seperti itu, tentu namanya ujian. Kalau ujian itu, setelah itu baru ada kenaikan. Kalau lulus, ya naik pangkat. Kalau tidak, ya ngendok. Ngendok tenan, tidak naik kelas ya. Itu. Jadi kalau para wali namanya ujian. Bukan musibah ya, bukan malapetaka, tapi ujian. Ya apakah ujiannya berupa sakit, mungkin juga fitnah, mungkin juga ada yang membenci, memusuhi, berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi tujuannya adalah ditasfiyah, untuk seleksi, ya, untuk mencernihkan mereka, membersihkan mereka. Makanya pada awal kalimat mengatakan bahwa Al-Haqqu azza wa jalla yakhtabiru awliya'ahu liyusaffiyahum. Allah menguji mereka para wali itu adalah untuk memurnikan mereka, membersihkan mereka, menseleksi mereka. Setelah itu ada kenaikan pangkat. Kok para wali diuji? Ya, apa kurangnya? Fahum abadan ala qadamil khawf. Padahal mereka senantiasa dalam keadaan waspada. Padahal kok diuji juga? Ya, nggak ada urusan. Ya, takut apa yang terjadi? Takut adanya pergeseran. Kapan-kapan bisa tumbang, kapan-kapan bisa terjatuh. Makanya berhati-hati. Yang menyebabkan, tetapi juga begini, ujian itu perlu sesungguhnya. Sangat tidak mungkin hidup ini tanpa ujian. Kalau engkau tidak diuji, atas dasar apa engkau naik pangkat? Kalau engkau tanpa musuh, atas dasar apa Anda menang? Kapan Anda menang kalau nggak ada musuhnya? Saya jadi jagoan, menang sebagai pahlawan. Musuhnya mana? Nggak ada. Orang main sepak bola sebagai juara, punya musuh nggak? Boksen, tinju, petinju, nggak ada musuhnya. Bisa jadi jagoan nggak? Ya masih hidup juga sama, selalu diuji kapan-kapan. Tetapi yakinlah bahwa Allah menguji kamu itu pasti sudah ditakar oleh Allah, diukur oleh Allah. Semuanya terukur. Ujian itu tergantung kepangkatan, kepada golongan. Kalau golongan
4 seng, ada ujian ya, sesuai dengan kelasnya. SD ada ujian, SMP ya, SMA, S1, S2, S3 ya tergantung kamu S berapa, S lilin. Semuanya kan diuji, gitu diuji. Iya, kata belega apa diuji. Iya.